Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Divisari dengan NIM 8602201006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya di tugas 3 pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Judul presentasi saya kali ini adalah Implementasi Asesmen Adaptif berbasis AI. Implementasi asesmen adaptif adalah pendekatan evaluasi pembelajaran yang menggunakan teknologi untuk menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan secara dinamis berdasarkan respon peserta didik. Cara kerjanya melibatkan algoritma cerdas yang menyesuaikan alur tes secara real-time. Prosesnya terbagi menjadi 4 tahap. Pertama, pertanyaan awal, di mana sistem memberikan pertanyaan pertama dengan tingkat kesulitan standar. Kedua, analisis respon, di mana sistem akan menganalisis jawaban mahasiswa. Ketiga, penyesuaian kesulitan, di mana jika jawaban mahasiswa benar, maka sistem akan menyajikan pertanyaan berikutnya lebih sulit, dan sebaliknya, jika jawaban mahasiswa salah, maka sistem akan menyajikan pertanyaan berikutnya lebih mudah. Tahap terakhir yaitu iterasi. Proses ini berlanjut hingga sistem mendapatkan gambaran yang akurat tentang tingkat kemampuan mahasiswa pada materi tertentu. Hasilnya adalah pengukuran yang dipersonalisasi sesuai dengan kemampuan unik setiap individu. Dengan AI, proses belajar bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing mahasiswa, di mana dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Kehadiran AI tidak menggantikan guru atau dosen, tetapi menjadi alat bantu yang memperkuat peran mereka dalam membimbing peserta didik atau mahasiswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa aplikasi AI yang sudah digunakan di lingkup pendidikan antara lain sistem pembelajaran adaptif, chatbot untuk pertanyaan pelajaran, dan alat evaluasi otomatis. Berikut beberapa manfaat dari AI bagi dosen. Pertama, intervensi pembelajaran personal, di mana dosen mendapatkan data diagnostik yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan spesifik setiap mahasiswa. Hal ini memungkinkan dosen untuk merancang program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kedua, efisiensi waktu, di mana mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dengan lebih cepat, sehingga intervensi dapat dilakukan dengan tepat waktu. Ketiga, peningkatan mutu pembelajaran, di mana hasil asesmen menjadi bahan refleksi bagi dosen untuk meningkatkan mutu dan efektivitas metode pengajaran secara keseluruhan. Manfaat bagi mahasiswa. Pertama, evaluasi kemajuan belajar mandiri, di mana mahasiswa menerima umpan balik yang konstruktif dan langsung mengenai materi apa yang sudah dan belum mereka kuasai. Kedua, motivasi belajar, di mana mahasiswa dapat menjadikan soal-soal tersebut sebagai motivasi dalam proses belajar mereka. Dan ketiga, jalur belajar jelas, di mana mahasiswa memahami kebutuhan belajar mereka sehingga dapat membantu mereka fokus pada materi yang relevan, sehingga belajar lebih efektif. Berikut contoh konkret. Seorang dosen menggunakan platform asesmen adaptif di awal semester untuk mata kuliah pengantar pemrograman. Tujuannya untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dasar mahasiswa terhadap logika dan sintaksis pemrograman. Cara kerjanya, tiap mahasiswa mendapat pertanyaan dasar tentang variabel, di mana mahasiswa A menjawab dengan benar, lalu sistem memberikan pertanyaan tentang struktur kontrol yang lebih kompleks. Di sisi lain, mahasiswa B menjawab dengan salah, lalu sistem memberikan pertanyaan yang lebih dasar lagi tentang komputasi paling fundamental. Dari contoh tadi, intervensi yang dilakukan dosen adalah: pertama, dosen melihat mahasiswa A memiliki pemahaman logika yang baik. Dosen mengarahkannya untuk mengambil modul tambahan yang lebih menantang atau bergabung dalam kelompok proyek tingkat lanjut. Sedangkan pada mahasiswa B, dosen menganggap kesulitan dengan konsep dasar logika pemahaman. Dosen mengundangnya ke sesi tutorial khusus atau merekomendasikannya sumber belajar tambahan yang berfokus pada dasar-dasar sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Selain itu, mahasiswa juga melakukan evaluasi secara mandiri.
Mahasiswa A menyadari bahwa meskipun dasarnya kuat, kita perlu mendalami konsep Object-Oriented Programming yang diuji di akhir asesmen adaptif tersebut. Sedangkan pada mahasiswa B menyadari bahwa dia masih harus menguatkan pemahaman tentang alur berpikir logis dalam pemrograman dan mulai fokus berlatih soal-soal dasar yang direkomendasikan oleh dosen. Secara keseluruhan, kesimpulannya adalah di masa depan nanti AI akan semakin terintegrasi dengan sistem pendidikan sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam proses belajar mengajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.